حقيقتها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah turunkan rahmat dan berkahnya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kepada kekasih kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana di pertemuan sebelumnya udah kita bahas itu beberapa hadis tersebut. Kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya yang udah lama juga ya, sebelum puasa kalau nggak salah terakhir tuh ya. Di pertemuan sebelumnya kita sampai ke hadis yang ke-7 ya. Hadis yang ke-7 yaitu An Abi Rubaiyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslim. Hadis yang ke-7 ini dari Abi Rubaiyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, kata Nabi. Faqulna liman ya Rasulullah? Kami bertanya, maksudnya para sahabat Nabi, kami bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lillahi. Nasihat untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab-kitab Allah, wali rasulihi, untuk rasul atau utusan-utusan Allah, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, kemudian untuk tokoh-tokoh dari orang-orang muslim, wa ammatihim, dan juga orang-orang awam di kalangan orang-orang muslim. Di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah kita cuman cerita tentang perawi hadis ini yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari, yaitu salah satu sahabat yang dia itu bertemu dengan Dajjal. Iya, kalau ada yang masih ingat tuh ya, di pertemuan sebelumnya kita cerita tentang apa Dajjal. Nah, ini sahabat Nabi yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari yang dia itu ketemu dengan Dajjal dan menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kita udah selesai cerita tentang Tamim bin Aus Ad-Dari, kita masuk ke isi daripada hadis tersebut. Nabi SAW bersabda, agama itu nasihat. Sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, para tokoh muslim dan
orang-orang umum di kalangan muslim. Mungkin kita agak bingung gitu. Dengar agama itu nasihat untuk Allah. Ngerti ya? Nasihat untuk Allah gimana nih? Ngerti ya? Apa kita menasehati Allah? Apa kita menasehati Rasul Allah? Ini karena kita memahami kalimat nasihat itu secara sempit. Ngerti ya? Umumnya yang kita tahu nasihat ini apa sih? Ngingetin orang, bener apa enggak? Orang salah, contoh kita nasihatin, jangan bikin begini, ini nggak baik, yang baik begini. Itu kan umumnya kita tahu kalimat nasihat. Padahal nasihat itu bukan sempit seperti itu, enggak. Kalau secara bahasa, ya, secara bahasa nasihat itu apa sih? Secara bahasa Arab gitu ya. Arti daripada nasihat. Nasihat itu artinya tulus, murni, bersih. Itu nasihat. Atau sesuatu yang murni, yang tulus. Itu namanya nasihat. Tapi secara makna di sini nasihat itu apa? Para ulama mengartikan nasihatnya ada beberapa, tapi kita ambil yang ini aja. Nasihat itu kita melaksanakan hak-hak kita kepada orang atau sesuatu yang dinasehati tersebut. Atau ada yang bilang melaksanakan kewajiban kita untuk orang yang dinasehati tersebut, atau untuk sesuatu yang dinasehati tersebut. Jadi itu arti daripada nasihat. Ada juga yang mengatakan nasihat itu adalah kita berusaha berbuat baik dengan tulus kepada orang yang kita nasihati tersebut. Kalau bicara nasihat kan ada yang menasihati, ada yang dinasihati, ngerti gak? Nah kita ini sebagai yang menasihati. Nasihat itu bukan hanya cuma ngingetin orang, bukan, tapi kita melaksanakan kewajiban kita kepada orang tersebut, itu merupakan nasihat. Kita melaksanakan hak-hak kita kepada sesuatu tersebut yang dinasihati, itu namanya nasihat. Atau kita berbuat baik dengan tulus kepada sesuatu tersebut, itu namanya nasihat. Nah itu makna daripada nasihat gitu ya. Nah kemudian nasihat untuk siapa agama ini? Kata Nabi SAW, yang pertama, agama itu adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil maknanya apa? Yaitu kita harus melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Kita harus berbuat baik dengan tulus kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Maka kita telah melaksanakan nasihat tersebut. Ngerti gak? Itu nasihat untuk Allah bimakna al-imanu billah. Iman kepada Allah. Kemudian wa nafi asyirik anhu. Kemudian menghilangkan syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Ya, itu kewajiban kita kepada Allah, iman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Nah, insya Allah sih, ya kan, kalau menyekutukan Allah, masalah syirik gitu, insya Allah mungkin kalau secara syirik besar kita terbebas dari itu, ngerti nggak? Ya kan, kayak nyembah berhala, nyembah patung atau apa, ngerti nggak? Ya insya Allah lah kita terbebas dari itu, ngerti ya? Tapi ada syirik itu kan bermacam-macam, ngerti nggak? Ada syirik besar, ada syirik yang kecil. Maksudnya syirik kecil ini tersembunyi, nggak berasa gitu, ngerti nggak? Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang Islam. Syirik
kecil tadi. Sebagai contoh apa namanya, kalau orang biasa yang kita bilang ahli hikmah deh atau apa gitu, ngerti nggak? Yang suka dengan apa ilmu-ilmu gaib atau apa gitu kan, dia punya cincin, dia yakin ini cincin ada khodamnya, dengan khodam ini akan melindungi diri saya dari mara bahaya, dengan khodam ini akan apa namanya sembuh penyakit, dengan khodam ini akan apa namanya banyak rezekinya. Ini kan termasuk apa namanya syirik. Makanya hati-hati itu ya, yang punya apa jimat-jimat deh bahasa kitanya gitu ya. Jangan meyakini sesuatu benda tersebut dapat mendatangkan manfaat dan mudarat kepada kita. Yang mendatangkan manfaat dan mudarat kepada kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi benda mati. Ngerti nggak? Jangan, itu hati-hati gitu. Karena ini masih banyak gitu di apa namanya, khususnya masyarakat Indonesia, ngerti nggak? Masih banyak hal-hal ini terjadi di masyarakat. Kalau nyembah patung sih insya Allah enggak deh, ngerti nggak? Tahu, ngerti nggak? Oh nggak boleh, ya kan? Nyembah pohon atau nyembah apa sesajen mungkin di sini enggak gitu, ngerti nggak? Tapi yang kecil-kecil itu tadi itu, yang itu harus kita hindari. Jadi yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nggak boleh pakai cincin, ngerti nggak? Pakai cincin. Kenapa? Itu sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ininya yang benar gitu niatnya, ngerti nggak? Jadi kalau kita mau pakai cincin, pakai niat apa sunnah Nabi. Mau pakai batu apa kek, ngerti nggak? Mau batu bacan kek, batu virus, batu apa zamrud apa, bebas gitu, ngerti nggak? Tapi niatnya sunnah apa Nabi, sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam syirik yang tersembunyi tersebut, yang kadang-kadang banyak orang nggak sadar gitu. Jadi macam-macam itu syirik. Nah, kembali ke sini, agama itu nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kepada Allah dan membebaskan apa namanya hati kita daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlas lahu. Kemudian nasihat untuk Allah ini apa? Ikhlas. Kita ikhlas dalam beramal kepada Allah. Ya. Enggak apa namanya, enggak mengharapkan sesuatu kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam beribadah kita. Kemudian wal qiyam bi taati. Kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah. Itu termasuk nasihat kepada Allah. Kemudian wajtinabu ma'siyatih. Kemudian kita menghindari daripada maksiat yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa namanya, itu nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, nasihat untuk Allah, iman, membebaskan diri kita dari syirik, ikhlas dalam beribadah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka kita telah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita telah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nasihat untuk Allah. Kemudian yang kedua, agama itu nasihat, kata Nabi SAW. Yang kedua, nasihat untuk siapa? Wali kitabihi, untuk kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya. Bima'na al-iman bihi wal amal bima fihi wa ta'zimihi wa ikramihi. Maknanya apa? Iman kepada Al-Qur'an, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, wal amal bima fihi. Bukan hanya iman sekedar percaya, ngerti nggak? Kita iman kepada Al-Quran, ditanya iman kepada Al-Quran, iman. Tapi bukan hanya sekedar itu, tapi wal amal bima fihi, mengamalkan
isi daripada Al-Quran tersebut. Ngerti ya? Jadi harus beriman, kemudian mengamalkan semampu kita, berusaha, ngerti ya? Untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, wa ta'zimihi wa ikramihi, kemudian memuliakan Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran. Luas maknanya, ya kan? Memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran itu luas. Kita buka Al-Quran, membaca Al-Quran termasuk memuliakan Quran. Tapi nggak pernah kita baca Al-Quran, kita termasuk merendahkan Al-Quran. Jadi hati-hati nih, kita ngaku muslim, berapa kali kita baca Quran setiap hari? Apa cuman puasa doang dibukanya? Iya kan? Kebanyakan kan puasa doang. Itu juga hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Udah terusnya lupa lagi sama Al-Quran. Jadi Al-Quran tuh kadang-kadang anak miris gitu. Kadang-kadang masuk rumah satu orang, ngelihat Al-Quran itu udah berdebu gitu. Kayak nggak pernah dibuka gitu Al-Quran itu. Ini kan miris gitu. Berarti emang nggak pernah baca Quran tuh. Ngerti nggak? Jadi buka, ayo buka, kita punya Quran, baca. Itu Al-Quran. Itu termasuk kita memuliakan Al-Quranul Karim. Baca. Sekarang gimana mau ngamalin? Jauh-jauh kita mau ngamalin Quran, dibaca aja nggak pernah. Ngerti ya? Baca Al-Quran. Oh nggak bisa 1 juz sehari, baca deh selembar sehari nggak apa-apa. Ngerti nggak? Mungkin kita sibuk atau apa, baca selembar. Bib, selembar juga nggak bisa, Bib. Gimana dong? 5 ayat deh, 5 ayat nggak apa-apa. Ngerti nggak? Yang penting dibuka Quran itu dibaca, nggak apa-apa. 5 ayat nggak sanggup, 3 ayat udah nggak apa-apa. Ngerti nggak? Yang penting ada gitu. Kita baca Quran. Nanti kan lama-lama asyik naik. Mungkin awal 3 ayat, 5 ayat, naik 10 ayat, selembar, 2 lembar, iya kan? 1 juz, 2 juz, naik lama-lama. Tapi mulainya dari yang sedikit aja dulu. Biar kita istiqomah baca Quran itu tadi. Jangan sampai Al-Quran dibiarin gitu, didiemin, nggak dibuka, nggak ditengok. Itu Al-Quran, bahkan berdebu. Nah itu tadi cara memuliakan Al-Quran. Kemudian yang kedua, juga memuliakan Al-Quran itu taruh Al-Quran di tempat yang paling tinggi. Ya, taruh Al-Quran itu di tempat yang paling tinggi. Kalau misal kita numpuk dengan buku-buku yang lain atau kitab-kitab yang lain, taruh Al-Quran itu di atas. Jangan taruh di tengah, jangan taruh apalagi di bawah. Itu termasuk memuliakan Al-Quran. Kemudian jangan taruh Quran di lantai. Ada beberapa orang yang masih baca Quran itu Qurannya ditaruh di lantai. Pakai lekar, ngerti nggak? Pakai lekar, nggak ada lekar, pakai tangan kita diangkat. Pegang diangkat, yang benar gitu, ngerti gak? Juga jangan ditaruh di paha kita. Kadang ada orang megang Quran taruh di kakinya begini. Ini kan bukan termasuk merendahkan Al-Quran. Nah kalau kita muliakan Al-Quran, angkat, baca, pegang, ngerti gak? Pegang itu Al-Quran. Kemudian ayat-ayat Quran juga harus kita muliakan. Contoh, ada kertas yang di situ ada ayat Quran, ada nama Allah Subhanahu wa taala, ada ayat Quran. Ambil kertas itu kalau dia di bawah, taruh di atas. Amankan, itu termasuk memuliakan nama Allah dan memuliakan Al-Quran. Dan ini Masya Allah fadilahnya gitu. Ngerti gak? Daripada memuliakan nama Allah dan memuliakan Al-Quran tersebut. Dan ini banyak nih ya. Kadang-kadang kita belanja di pasar, ada yang dibungkus pakai kertas tuh kan. Contoh beli bawang, beli apa gitu kan, dibungkus pakai kertas. Itu lihat-lihat dulu kertasnya. Sampai rumah ntar lihat kertasnya. Ada ayat Quran nggak di situ? Harus perhatian gitu-gitu sama hal-hal yang begitu. Jangan masa bodoh, ngerti nggak? Beli gorengan atau apa, dia kan kertasnya. Sampai di rumah cek, ini ada ayat Qurannya apa enggak? Kalau nggak ada, buang aja tempat sampah, ngerti nggak? Tapi kalau ada, taruh di tempat yang mulia.
Tapi kan Bib, itu ntar jadi sampah, lama-lama banyak gitu. Gimana caranya kalau ini? Bakar. Ngerti ya? Untuk apa namanya? Menghilangkan ayat apa namanya tulisan tersebut gitu. Dibakar. Jangan di apa namanya? Dibuang di tempat sampah. Kalau begitu kita nggak muliakan Al-Qur'an berarti. Nggak muliakan nama Allah. Jadi caranya dibakar gitu ya. Itu yang ulama-ulama kita ajarin gitu. Biar apa namanya? Hilang kan tulisannya tuh. Ngerti nggak? Tulisan apa nama Allahnya dan apa namanya ayat Qur'annya tersebut. Ngerti nggak? Walhasil kita harus mau tuh begitu, perhatian. Kalau beli apa-apa yang ada kertasnya, perhatian. Ngerti nggak? Kalau kita perhatian, niatnya untuk memuliakan nama Allah dan Al-Quran, insya Allah kita juga diperhatikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan masa bodoh. Kemudian ada juga nih di kampung-kampung nih, biasa kalau lagi tahlil, kalau lagi yasinan, kan dibagiin tuh buku ya Yasin. Ntar abis baca main taruh aja di bawah tuh, ngerti gak? Jangan ya. Kita yang udah tahu besok-besok kalau abis baca Yasin atau apa, ya kan, atau rawi atau apa buku maulid yang di situ ada nama Allah, nama Rasulullah, ada ayat suci Al-Qur'an di dalamnya, jangan ditaruh di bawah. Bukan hanya sebatas Al-Qur'an aja ya, tapi sesuatu di situ yang ada ayat Al-Qur'an dan nama Allah di situ, ya. Jangan taruh bawah. Nah, kita yang udah tahu, ngerti nggak? Kemudian kalau kita ngelihat mungkin hadirin yang lain yang belum tahu, gitu, ngerti nggak? Yang belum tahu dia main taruh di bawah, kita sigap, buru-buru keliling, amanin tuh. Apa namanya? Buku-buku tadi, ngerti nggak? Kita amanin, kita mau tegur mungkin takut tersinggung kali gimana, ya kan? Mungkin orangnya lebih tua atau gimana, cuman memang belum ngerti, gitu, ngerti nggak? Kita bangun, sigap, amanin tuh. Ngerti nggak? Ambil bukunya, kumpulin, taruh di atas. Itu bentuk daripada memuliakan Al-Qur'an. Dan kalau kita udah memuliakan Al-Qur'an, maka kita telah melaksanakan kewajiban kita kepada Al-Qur'an, kepada kitab-kitab Allah yang dimaksud di hadis di hadis ini. Kemudian diceritakan, ya kan? Diceritakan ada seseorang dulu, dia melihat kertas di tanah. Ya kan, dia lagi jalan, dia nemu kertas di tanah, ya kan, diambil kertas itu, fawajada fiha, maka dia dapati di dalam kertas itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim dan beberapa ayat Al-Qur'an. Kemudian dia ambil, dia lihat ada tulisan Bismillah dan beberapa ayat Al-Qur'an di kertas itu tadi. Kemudian dia cium itu kertas tadi, ya kan, sebagai penghormatan terhadap ayat Al-Qur'an tadi. Kemudian diperlakukan dengan baik kertas itu tadi, dibawa ke rumahnya, ditaruh di atas, diperlakukan dengan baik kertas itu tadi. Kemudian malamnya, ya kan, malamnya dia bermimpi, ya kan, bermimpi ada suara yang mengatakan, ya kan, kama tayyabta ismi fid dunya, sebagaimana kata suara tadi gitu ya, sebagaimana engkau telah muliakan namaku di dunia, maka akan aku muliakan nama engkau di dunia dan akhirat. Ngerti nggak? Karena memuliakan nama Allah tersebut. Fasara ba'da dzalika minal auliya. Maka setelah itu orang tersebut apa namanya menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut berkedudukan mulia di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Karena apa? Cuman karena memuliakan apa namanya kertas yang di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu makna apa namanya nasihat untuk kitab-kitab Allah. Kemudian yang berikutnya, agama itu nasihat. Nasihat untuk siapa? Wali rasulihi. Untuk apa namanya utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimakna al-imanu bih. Maknanya apa? Beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini apa-apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian senantiasa mematuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ahya'u sunnati, dan menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Maka ketika kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, tentu setelah kita beriman kepada Nabi Muhammad dan meyakini apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad, ya kan, kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad, maka kita telah melaksanakan kewajiban kita kepada Nabi Muhammad. Maka kita telah berbuat baik dengan tulus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa takhalluq bi akhlaqi, dan berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidupkan sunnahnya, berakhlak dengan akhlak Nabi. Iya kan? Kita beriman kepada Nabi, beriman. Kita cinta sama Nabi, oh cinta semua. Ngerti nggak? Iya kan? Siapa yang nggak cinta sama Nabi Muhammad? Ada orang jelekin Nabi Muhammad, marah kita, ngerti nggak? Tapi apakah benar kita cinta sama Nabi Muhammad? Gimana dikatakan cinta kalau kita nggak mau ikut Nabi Muhammad, nggak mau menghidupkan sunnahnya, nggak mau berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad? Maka mulai saat ini, gitu, ngerti nggak? Keluar dari majelis ini kita niat untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad. Mulai dari hal-hal kecil aja, ngerti nggak? Daripada sunnah makan, sunnah minum, sunnah berjalan, ngerti nggak? Makan ya pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, sebelum makan baca bismillah. Itu sunnah yang hari-hari aja bisa kita lakukan. Ketika kita melaksanakan hal itu, maka kita telah melakukan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berakhlak dengan akhlaknya beliau. Kita baca bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, baca sejarah akhlaknya Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad gimana, ikuti. Walaupun belum bisa kita seperti beliau, ngerti nggak? Tapi sedikit demi sedikit kita ikuti. Mulai yang tadinya mungkin kita biasa marah-marah sama orang, ngerti nggak? Urusan sepele aja kita ngamuk sama orang. Mulai Nabi Muhammad gimana dulu? Jangan urusan sepele gitu. Nabi Muhammad dilempari kotoran ya oleh orang-orang kafir. Urusan pribadinya beliau nggak marah. Beliau maafin. Mungkin kita belum bisa seperti beliau. Oh berat, ngerti nggak? Iya kan? Orang-orang yang ngerti ilmu agama aja belum tentu bisa seperti itu, ngerti nggak? Masya Allah gitu Rasulullah SAW. Tapi minimal kalau kita mau ikut Nabi, contoh ada urusan sama orang gitu, urusan sepele, urusan kecil, jangan bawaannya marah-marah mulu sama orang, ngerti gak? Belajar memaafkan kepada orang lain. Mungkin kalau urusan kecil kan bisa lah kita, ngerti gak? Urusan kecil insya Allah kita bisa. Nah belajar dari hal itu dulu, ngerti? Belajar dari hal itu, nanti lama-lama meningkat, naik, sehingga bisa mengikuti seluruh akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, nah, jadi itu tadi ya nasihat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya wali aimmatil muslimin. Agama itu nasihat untuk aimmatil muslimin, untuk para tokoh-tokoh di kalangan muslim, baik itu pemimpin ya, dari segi dunia, contoh presiden kita atau raja, ngerti nggak? Ataupun pemimpin dalam hal agama, yaitu para ulama, umaro dan ulama. Itu yang dimaksud aimmatil muslimin, tokoh-tokoh di kalangan umat muslim. Yaitu ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat untuk tokoh-tokoh daripada orang muslim tadi. Baik itu umara dan ulama. Untuk umara bagaimana? Maknanya apa? Membantu mereka dalam kebaikan. Ya kan? Membantu mereka dalam kebaikan. Kemudian kemudian mengingatkan mereka ketika mereka salah. Terhadap pemimpin seperti itu. Pemimpin salah kita ingatkan. Cuman ada caranya, ngerti nggak?
ada caranya. Ingatkan dengan cara yang benar, bukan dengan apa namanya hawa nafsu kita, ngerti nggak? Akhirnya yang tadinya mau ngingetin jadi ngajak berantem kayaknya gitu, ngerti nggak? Tapi ingatkan mereka dengan cara yang benar, yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian doa bisalah lahum, kemudian mendoakan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, ngerti nggak? Kemudian apa namanya, wamtithalu amrihim lakin fi ghairi maksiatillah, kemudian taat kepada perintah pemimpin, ngerti nggak? Harus taat kita kepada perintah pemimpin. Karena apa? Itu perintah Nabi Muhammad, tapi dengan catatan perintah tersebut bukan maksiat kepada Allah, ngerti ya? Kalau itu perintah bukan satu hal yang maksiat kepada Allah, kita harus taat perintah apa namanya pemimpin, karena itu adalah perintah daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada sahabat, dia kan namanya Abdullah bin Hudzafah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beliau untuk memimpin satu apa namanya peperangan. Ini Abdullah bin Hudzafah ini. Jadi Nabi SAW tugaskan dia untuk menjadi pemimpin pasukan ini. Pasukan kecil waktu itu, bukan pasukan besar gitu ya. Pasukan kecil. Abdullah bin Hudzafah ini disuruh jadi pemimpin. Ngerti nggak, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat yang lain disuruh ikut taat kepada Abdullah ibn Hudzafah ini tadi. Wahai sahabat-sahabatku, nanti di perjalanan apa semua sampai kembali ke sini taat dan dengarkan dia, dengarkan ucapan dia, ngerti nggak? Karena dia adalah pemimpin kalian saat ini, ngerti nggak? Dalam rombongan ini tadi itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian fa'adzabuhu fi syai'. Nah, kemudian ada satu orang di dalam rombongan itu yang bikin marah Abdullah ibn Hudzafah. Jadi bikin kesel gitu bahasa kitanya. Mungkin lagi serius atau gimana, nih orang bercanda. Urusan sepele gitu, bercanda gitu. Marah Abdullah ibn Hudzafah ini, kesel gitu, ngerti gak? Mungkin karena posisi juga lagi tegang gitu kan. Ini apa namanya perang gitu. Dia marah, kemudian dia perintahkan apa namanya sahabat-sahabat yang lain untuk membuat perapian. Kemudian dibuatkan perapian. Setelah dibuatkan perapian, suruh orang tadi yang ngeselin tadi gitu, yang bikin marah Abdullah bin Hudzafah ini tadi, disuruh seret ini orang, masukkan ke dalam api tersebut. Masukkan ke dalam api. Jadi sahabat-sahabat yang di situ disuruh apa namanya masukkan orang ini ke dalam api. Tentu mereka nolak, ngerti nggak? Ini apa-apaan ini? Kok disuruh nyeret orang ini masukin ke dalam api? Mereka nolak. Abdullah bin Hudzafah ini bilang, loh, ente nggak ingat Rasulullah suruh apa ya? Ngerti nggak? Rasulullah jadikan ane pemimpin, dan Rasulullah pesan kepada ente orang, ngerti nggak? Untuk taat kepada pemimpin. Karena barang siapa, kata Nabi SAW, yang taat kepada pemimpin, maka dia taat kepadaku. Itu kata Nabi. Abdullah bin Hudzafah bawa dalil itu kepada para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian kata para sahabat-sahabat yang lain, dia bilang begini, kita ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya terkecuali agar kita ini selamat daripada api. Maksudnya api neraka, ngerti nggak? Kita ini beriman kepada Allah dan Rasulnya agar kita selamat dari api. Kenapa kok ente suruh masukin orang ini ke dalam api? Ngerti nggak? Kenapa ente suruh masukin orang ini ke dalam api? Kata sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Abdullah bin Hudzafah ini mikir gitu ya, benar juga gitu, ngerti nggak? Akhirnya reda emosi dia, akhirnya suruh matiin itu api. Kemudian pulang rombongan tadi, menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan kejadian itu tadi, ya kan? Diceritakan kisah itu tadi, kejadian itu tadi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan para sahabat tadi yang menolak untuk nyeret satu orang ini tadi ke dalam api. Nabi benarkan tindakan para sahabat itu. Kemudian Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk
dalam maksiat kepada Allah, ngerti ya? Jadi kita harus taat kepada pemimpin, tapi syarat, bukan taatnya kepada maksiat. Kita harus taat kepada guru, ngerti ya? Tapi syarat, taatnya itu bukan maksiat. Contoh, ada guru nyuruh kita maksiat, tolak, ngerti ya? Ada guru nyuruh kita maksiat, tolak. Kenapa? Itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang tua, kita harus taat kepada orang tua, tapi ketika orang tua kita menyuruh kita untuk melanggar syariat, untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tolak. Jadi itu tadi ya, taat, tapi selama itu bukan maksiat kepada Allah. Itu nasihat untuk a'immatil muslimin ya, untuk a'immatil muslimin, yaitu para pemimpin, para umarok. Kemudian a'immatil muslimin juga ulama, yaitu maknanya nasihat untuk para ulama tadi, yaitu kita menerima daripada nasihat para ulama. Itu berarti kita telah berbuat baik kepada para ulama, ngerti nggak? Kita telah melaksanakan kewajiban kita kepada para ulama. Kemudian selalu bermusyawarah kepada mereka di dalam menentukan satu hukum. Contoh, kita ada pertanyaan-pertanyaan yang muskil, contoh kita ada masalah dalam agama ini yang rancu, yang belum kita tahu atau apa, datengin para ulama, ngerti nggak? Datengin para ustadz, para kiai, para tokoh-tokoh agama, minta nasihat daripada mereka, minta dibimbing kita agar benar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita seperti itu, kita telah berbuat baik kepada para ulama. Kemudian wa ihsani dhanni bihim, kemudian sangka baik terhadap ulama. Jangan bawaannya cari-cari kesalahan ulama mulu, ngerti ya? Sangka baik terhadap ulama itu termasuk nasihat kepada ulama. Kemudian memuliakan ulama, memuliakan para ulama. Kemudian qala Sahal bin Abdullah, la yazalun nas bi khairin ma 'azzamu sultan wal ulama. Berkata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menghormati para pemimpin mereka dan para ulama mereka. Kalau mereka menghormati para pemimpin dan para ulama, maka manusia tersebut senantiasa dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Nah, kemudian ulama juga bukan sembarang ulama, ngerti nggak? Ulama yang dimaksud di sini bukan sembarang ulama. Ulama yang benar-benar memang ulama karena Allah Ta'ala, bukan ulama bukan ulama dunia, ngerti ya? Kalau ulama dunia ya nggak wajib kita hormati, ngerti ya? Ulama dunia, nah itu nggak boleh gitu, ngerti nggak? Cuman ngaku-ngaku punya ilmu, ya kan? Tapi ujung-ujungnya dunia, ujung-ujungnya nipu orang dengan agamanya. Banyak sekarang nih begini, ngerti nggak? Nipu orang dengan agama, jualan agama, Anda bilang, ngerti nggak? Nah ini banyak kejadian sekarang ini. Nah yang begitu gimana? Nah, itu nggak wajib dihormati, ngerti nggak? Yang wajib dihormati ini ulama-ulama yang memang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngerti nggak? Kalau ulama punya salah wajar, ada, ngerti nggak? Ulama punya salah ada, ulama bukan nabi, ngerti nggak? Ulama bukan nabi, ada salahnya, ngerti nggak? Bukan nggak ada salahnya, tapi kesalahan biasanya yang bisa ditoleransi lah, yang wajar maksudnya, ngerti nggak? Kesalahan itu yang wajar, bukan ulama ini yang senantiasa berbuat dosa besar. Nah, itu bukan ulama itu, ngerti nggak? Walaupun mungkin terkenal, ilmunya luas, ceramah di mana-mana, kalau kita tahu ini ulama ini tadi senantiasa berbuat dosa besar, jauh-jauh tinggalin, ngerti nggak? Jangan diikutin, apalagi dimuliakan, ngerti nggak? Nah ini banyak kejadian kita di Indonesia ini, ya. Ulama macam-macam deh, ngerti nggak? Ulama itu macam-macam zaman sekarang. Nah kita juga harus
bisa memilah dan memilih mana ulama yang benar, mana ulama-ulama yang memang cuman jualan agama. Jualan agama nih gimana sih? Ngerti nggak? Ya banyak hal deh, ngerti nggak? Contoh, ulama bertarif itu termasuk jualan agama tuh. Hati-hati tuh, ngerti nggak? Ulama pakai tarif. Oh, silakan ente mengundang aneh. Tapi 10 juta ya per jam. Wih, keren. Itu namanya jualan, dagang agama tuh yang begitu. Tapi kita demen yang begitu, ngerti nggak? Kita Indonesia ini demen yang begitu. Justru ada ustadz ya kan, yang masya Allah bener lillahi ta'ala, ngerti nggak? Khususnya ustadz yang di kampung nih, ngerti nggak? Yang bener lillahi ta'ala, boro-boro dapat perhatian dari kita. Ini miris, makanya anak miris gitu, ngerti nggak? Fenomena zaman sekarang, kesian gitu. Ustadz yang bener gitu, ngerti nggak? Bener lempeng gitu. Dia ngajar, mungkin ngajar apa namanya, ngajar Quran, ngajar ngaji, ngajar dasar-dasar agama, ngerti nggak? Lempeng, nggak macem-macem, nggak neko-neko, ngerti nggak? Kadang-kadang nggak pernah kita perhatiin, nggak pernah kita perhatiin ustadz yang begitu. Tapi begitu ada ulama-ulama yang jualan agama, demen gitu ya, ngerti nggak? Kalau perlu tiap tahun undang, ngerti nggak? Kalau perlu tiap tahun undang yang begitu. Nah ini masalah yang terjadi di Indonesia ini tadi. Gimana mau berkah gitu kita punya ilmu, ngerti nggak? Yang kita ikuti ulama-ulama yang jualan agama. Hati-hati itu ya. Harus kita membedakan. Jangan pernah kita tertipu dengan apa namanya dunia, dengan tampilan, dengan apa. Jangan pernah kita tertipu dengan hal-hal itu, ngerti nggak? Kadang-kadang kita lebih senang ngelihat yang wah, yang terkenal gitu. Padahal di kampung kita ada guru-guru agama gitu ya, yang masya Allah, yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita nggak pernah datang. Kalau mau berkah datengin mereka. Yang ikhlas itu bawa ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang kepada mereka, dapat ilmu 1-2 berkah buat kita. Ilmunya berkah. Buat kita ini berkah, ngerti nggak? Kepake ilmu tersebut. 1-2 kalimat kepake. Daripada kita berjam-jam, ya kan, dengerin ulama-ulama dunia, nggak bakal kepake. Satu nggak bakal kepake buat kita. Cuman jadi apa namanya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena nggak ada keikhlasan dalam hal itu. Nah itu tadi ya. Jadi kita harus pinter-pinter dalam hal ini. Tapi tetap nggak boleh suudon juga, gitu, ngerti nggak? Nggak boleh semua orang bilang wah ini ulama ini, nggak boleh suudon juga, gitu, ngerti nggak? Jadi biasakan husnudon, sangka baik kepada para ulama. Ya kepada orang lain juga harus begitu gitu, lebih-lebih kepada para ulama. Nah itu tadi apa nasihat untuk ulama. Kemudian yang terakhir wa ammatihim ayil muslimin, yaitu selain daripada tokoh-tokoh agama tadi atau para pemimpin, yaitu orang-orang awam di kalangan orang muslim ya, yaitu kita harus apa namanya berbuat baik kepada mereka. Wa makna nasihatihim irsyadahum ila ma yasludina. Maknanya berbuat baik kepada mereka yaitu maknanya nasihat kepada mereka, berbuat baik kepada mereka dan apa namanya mengajarkan kepada mereka apa namanya jalan, menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Itu jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarin mereka, orang-orang awam yang nggak ngerti, yang nggak apa aja, ajarin biar dia ngerti apa namanya cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan, cara mencintai dan ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarin mereka. Maka ketika kita mengajarkan mereka, itu nasihat untuk mereka. Kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian membantu mereka, menolong mereka, ya kan? Ini dalam urusan dunia atau apa, saling membantu deh, ngerti nggak? Itu nasihat buat mereka. Sebagaimana yang diperintahkan Nabi tadi, ngerti nggak? Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sesama muslim, maka kita telah menasehati mereka. Ya, luas kalau berbuat baik ini luas ya maknanya. Kemudian wasatru auratihim, kemudian menutup aib-aib mereka, ya kan? Menutup aib-aib mereka. Jangan bawaannya gosipin sesama, ngerti nggak? Dicari-cari aib orang-orang muslim, tetangga kita, saudara kita, teman kita cari-cari aibnya mereka.
Jangan, ngerti nggak? Nggak boleh. Kalau perlu kita tahu aibnya, kita tutup. Oh, ini kita tahu fulan bin fulan kemarin mungkin habis minum khamar, kemarin mungkin habis berzina, tutup. Ngerti nggak tuh? Tutup, jangan disampaikan lagi. Ngerti nggak? Sampaikan ke orang lain satu dua, lama-lama